Halo semuanya, masih bersama saya Bagus Prasetyo. Selamat datang di channel Story Manhwa, karena kita akan membahas alur cerita seputar manhwa dan manhwa. Dan untuk video kali ini, saya akan melanjutkan kembali pembahasan terbaru dari manhwa Nano Machine chapter 176. Dan untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di bawah ya, terima kasih. Oke, daripada berlama-lama lagi, ayo langsung saja kita bahas story-nya. Sedikit mengingat chapter yang lalu, kita tahu bahwa Seon Yeowon mengalami gejolak pertentangan antara demonic Ki dan Ki dingin di dalam dirinya, menyebabkan dia berubah menjadi mode QB yang gila menyerang. Tapi untungnya ada sang bapak mertua, Wang Jing, yang meladeninya bertarung sehingga tak ada orang lain yang terluka. Tapi untung saja saat ini Seon Yeowon telah sadar dari kekacauan demonic Ki dan Ki dingin yang berhasil dia seimbangkan. Justru karena masalah inilah Seon Yeowon telah mendapatkan peluang besar baginya untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Wang Jing saja sampai terkejut melihat peristiwa itu, karena energi dalam yang bersumber dari tubuh Seon Yeowon yang sedang berdiri itu saja dalam sekejap mata meningkat sangat banyak. Bahkan energinya sudah melebihi energi dalam yang dimiliki Wang Jing, yang berarti Seon Yeowon saat ini sudah melewati tingkatan yang Wang Jing sendiri belum sampai pada level itu. Seolah-olah dia seperti sedang melihat kelahiran sosok monster yang mengerikan. Seon Yeowon yang sedang berdiri di depan Wang Jing sambil memancarkan aura dingin dan demoniki yang ganas itu tiba-tiba menjatuhkan kedua senjatanya dan bermeditasi dengan melayang di udara sambil menyerap energi langit dan bumi di sekitarnya. Ternyata kondisi Seon Yeowon saat ini menandakan dia telah masuk ke dalam tahap paling kritis dalam peningkatan levelnya yang baru, di mana saat inilah dia tak boleh mendapat gangguan dari luar yang berisiko membuatnya gagal, yang mungkin bisa saja menjadikan dia cacat atau bahkan mati. Maka dari itu, Huo Sangwa yang melihat para penjaga berlari mendekati mereka karena mendengar keributan buru-buru dihentikan olehnya dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari situ agar tidak mengganggu tuannya yang masih dalam proses level up. Masih di sekitaran halaman tersebut, Wang Jing dan Wang Bun melihat Divine Doctor sedang memeriksa denyut nadi Wang Yeogun dan bertanya apakah putrinya baik-baik saja. Divine Doctor yang fokus itu seketika tersentak kaget, ternyata mereka berhasil dan energi dingin yang mengamuk di tubuh Wang Yeogun sudah mereda. Kejutan itu memberikan rasa lega di hati seorang bapak seperti Wang Jing yang sambil gemetar senang melihat putri satu-satunya sudah baik-baik saja. Lalu, untuk memeriksa tubuh Wang Yeogun lebih jauh lagi, Divine Doctor harus membawanya ke dalam ruangan sambil bertanya apakah Wang Jing akan ikut. Tapi Wang Jing berkata tidak. Dia sudah merasa puas mengetahui putrinya baik-baik saja dan menyerahkan semuanya kepada Divine Doctor yang akan ditemani oleh putranya Wang Bun. Sedangkan dia akan tetap di situ karena meski hanya sedikit, dia harus membalas budi pada Demon Lord Seon Yeowon untuk membantu menjaganya. Dengan membentuk formasi penjagaan 4 mata angin utama dan Seon Yeowon sebagai pusatnya, disitulah Huo Sangwa, Hubong, dan Munku merasakan tekanan hawa dingin yang sangat menakutkan. Hanya dengan berdiri di situ saja sudah membuat mereka hampir sulit untuk bisa bernapas. Tapi untungnya, di sisi lain Wang Jing tampak baik-baik saja dan hal tersebut membuat Munku senang karena seorang sehebat Wang Jing ada di sini untuk menjaga suaminya. Tapi di sela pikiran Munku tersebut, tiba-tiba energi yang dipancarkan Seon Yeowon kembali masuk ke dalam tubuhnya, membentuk sebuah tornado energi berwarna pelangi dengan Seon Yeowon yang ada di dalamnya sedang mengalami proses yang namanya pembentukan ulang tubuh yang ditandai dengan retakan-retakan yang ada di kulitnya. Fenomena ini tentu saja membuat rasa kagum bagi mereka yang menyaksikannya, termasuk Munku yang pipinya memerah melihat Seon Yeowon telah selesai dari proses tersebut tiba-tiba keluar dari pancaran cahaya dengan tubuh yang menurutnya adalah bentuk yang paling sempurna. Sedangkan Wang Jing lebih terkagum-kagum pada pengendalian energi Seon Yeowon yang sempurna itu. Padahal sebelumnya, Seon Yeowon memancarkan energi yang begitu besar sampai membuat dia gemetar. Tapi sekarang, Seon Yeowon hanya terlihat seperti orang biasa. Hal tersebut membuat Wang Jing semakin bersemangat karena menduga Seon Yeowon telah mencapai tingkatan original reversal, di mana mereka pada tingkatan itu mampu mengendalikan semua energi dari dalam maupun dari luar.
Setelah pertunjukan cahaya itu hilang, tak lupa ucapan selamat atas pencapaian Xiao Newen pun terdengar mulai dari Hao Sangwa, Gu Bong dan Mun Gu memberi hormat kepadanya, sedangkan Wang Jing menyanjung Xiao Newen karena tidak mengira akan bisa melihat seseorang yang mencapai tingkatan yang selama ini dia impikan di hidupnya. Tidak melewatkan kesempatan itu dengan hati yang dipenuhi rasa semangat dan penasaran, Wang Jing menawarkan diri untuk menjadi lawan tanding Xiao Newen. Mendengar itu, Hao Sangwa dan Mun Gu sedikit terkejut, tapi tampaknya Gu Bong juga bersemangat ingin melihat lagi pertarungan salah satu dari 5 ahli bela diri yang hebat dengan tuannya yang sudah mencapai tingkatan yang baru. Sambil menarik kembali golok putihnya dan merubah Heavenly Demon Sword kembali menjadi bentuk gelang di tangannya, tawaran itu tentu saja diterima oleh Xiao Newen. Ya kenapa tidak ya kan guys? Karena dengan melawan orang kuat seperti Wang Jing lah, pertarungan untuk mengetes kekuatan barunya akan lebih menantang dengan mengeluarkan kekuatannya lebih banyak. Kemudian adegan berpindah kepada rumput yang luas masih di sekitaran wilayah kultus Heavenly Demon, lebih tepatnya di wilayah Hunan Barat yang dijaga sangat ketat oleh penjaga kultus. Dalam ruang lingkup 2 km dari posisi Wang Jing dan Xiao Newen berada. Karena duel antara menantu dan mertua itu dijalankan dengan sangat-sangat rahasia. Dan tiba-tiba dari arah belakang salah satu penjaga melihat ledakan dahsyat dari badai aura pedang yang saling berbenturan. Meski para penjaga berada jauh dari posisi duel tersebut, tapi gelombang kejut dari pertarungan itu dapat mereka rasakan, menandakan pertarungan itu sangat-sangat menakjubkan. Dan benar saja adu mekanik pedang bapak mertua dan menantunya itu menciptakan benturan aura pedang berwarna biru dan merah tua yang sangat sengit. Karena hampir setiap serangan Xiao Newen bisa ditangkis oleh Wang Jing menggunakan kombinasi pedang besar dan aura pedang miliknya. Ditambah dengan variasi teknik pedang Wang Jing yang halus dan mematikan, selalu berubah-ubah di tengah pertarungan. Dari sinilah Xiao Newen tahu mengapa Wang Jing adalah salah satu dari 5 ahli terkuat. Meski Xiao Newen kesulitan mencari celah dari teknik pedang besar Wang Jing, tapi bukan berarti dia tak bisa melukainya karena Wang Jing sendiri telah menerima luka di bahu kanannya, menyebabkan pedang besar Wang Jing terus terasa lebih berat di tangannya, sambil terus-menerus kehilangan energinya sendiri. Dan jika pertarungan itu terus dilanjutkan, Wang Jing pasti akan dirugikan. Dengan pertimbangan itu, tampaknya Wang Jing ingin menyelesaikan pertarungan tersebut dengan satu serangan kilatnya. Dan di penglihatannya, dia berhasil memotong badan Xiao Newen menjadi 2. Tapi ternyata itu hanya potongan bayangan dari gerakan tubuh Xiao Newen yang teramat sangat cepat. Dan ternyata Xiao Newen sudah ada di belakang Wang Jing dengan pedang hitam beraura merah tua hampir menusuk belakang kepala bapak mertuanya sendiri. Dan kemudian bersambung. Sekian pembahasan alur cerita Nano Machine terbaru di minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan tunggu kelanjutannya minggu depan ya guys. Terima kasih, bye bye.